Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya buat video koreksi tentang perangkat pembelajaran sekolah kita. Tujuannya di sini karena pun perangkat pembelajarannya ini mendadak, harus kita kumpulkan, harus segera dikumpulkan. Jadi kalau misalnya Ibu sedang membuat atau sudah membuat, ini silahkan nanti kalau memang ada yang perlu Bapak Ibu koreksi dari penjelasan yang saya paparkan, ini silahkan Bapak Ibu koreksi dulu sendiri, nanti baru dikirimkan ke saya kembali. Jadi di sini yang pertama sekali kita buat adalah bisa dilihat di sini ada kalender pendidikan. Jadi dari kalender pendidikan inilah dasar sekali kita membuat perangkat pembelajaran. Berarti di sini bisa kita lihat jumlah minggu efektifnya dari kalender pendidikan. Ini sudah disusun, rincian minggu efektifnya juga sudah ada untuk kelas 3 semester genap. Jadi kita hanya belajarnya sampai Maret, itu pun aktifnya hanya 3 minggu, sedangkan 1 minggu lagi ini untuk UAS kelas 3. Setelah ada rincian minggu efektif, kemudian kita berpedoman pada KI dan KD darurat. Kenapa kita gunakan KI KD darurat? Ini sudah dijelaskan pilihan selama pandemi kurikulum darurat. Yang perlu diperhatikan adalah KI KD ini harus sesuai nanti dengan silabus, dengan SKL, dengan kota dan proses yang sudah mungkin Bapak Ibu susun. Mungkin kita untuk KIKD-nya ini bisa kita pilih sendiri berapa KD di semester ganjil, berapa KD di semester genap. Ini sudah misalnya di sini kita ambil 3 di semester genap, ada menganalisis kebahasaan novel, 36 tentang kebahasaan kritik dan esai. Setelah ada KIKD, kemudian kita lihat dulu ke protanya dulu. Saya protanya dulu. Di prota ini di sini sedikit saya ulang dulu, mungkin rincian minggu efektif tadi kita 11 minggu efektif khusus untuk kelas 3 dengan jam tatap mukanya itu 44 jam. Jadi 44 jam ini harus kita sesuaikan nanti di protanya di sini, di protanya. Di semester 2 kita 44 JP, sedangkan di sini jumlahnya 36 JP. Jadi harus kita buat sesuai dengan alokasi waktu di rincian minggu efektif. Jadi sekilas sudah saya lihat di prosem Ibu Fitriah Hartarti, di sini ada membuat ulangan harian dan cadangan waktu. Jadi ini perlu kita tambahkan di protanya. Ini harus sesuai di protanya di sini. Misalnya mau buat ulangan harian di sini. Jadi kita buat ulangan harian, kemudian ada remedial, jadi kita buat biar jelas. Di sini alokasi waktunya kita tambahkan. Sini ada 2 JP, kemudian di remedial ada 2 JP. Kemudian ada cadangan waktu, tadi saya lihat cadangan waktunya. Cadangan ini sifatnya boleh pilihan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak membuat cadangan waktu, silahkan. Mau membuat cadangan waktu juga silahkan, tidak ada masalah. Yang pelajaran saya fokusnya di semester genap Bapak Ibu ya. Di sini berarti bakalnya jadi 44 JP sesuai dengan rincian minggu efektif kita. Setelah sama, kita lihat ke prosesnya. Jadi ini memang prosum semester
kita hanya belajar sampai Maret untuk yang kelas 3. Jadi ini kita hitamkan aja karena di sini memang tidak ada lagi pembelajaran. Jadi di sini kita pindahkan kembali cadangan waktunya. Yang ini berarti tidak perlu dihapus saja, kecuali untuk yang genap yang kelas 1 dan kelas 2. Jadi di sini untuk prosem, untuk protanya sudah selesai. Yang penting Bapak Ibu yang perlu sangat diperhatikan di sini adalah KIKD-nya. Jangan nanti berbeda antara KIKD di daruratnya. Kemudian kita lihat lagi silabusnya. Silabus yang kita gunakan adalah silabus dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom ya. 7 kolom, ada yang buat 7 kolom, ada yang buat 6 kolom. Sebenarnya yang bagusnya 7 kolom karena ada sumber belajarnya. Jadi di sini bisa kita perhatikan alokasi waktunya kita pakainya 30 menit karena pandemi. Kemudian KIKD-nya berarti untuk silabusnya kita pakai yang genap saja. Di sini alokasinya 44, oke, kali 30 menit. Jadi di sini koreksinya, di sini kan sudah 310. 310 berarti di sini ada kesilapan mungkin dalam pembuatannya. 310, 410. Kemudian untuk ini lagi, untuk standar kompetensinya kita nggak perlu lagi memuat KI1, KI2. Kita hanya buatnya 3 dan 4. Bisa dihilangkan. Namanya standar kompetensinya. Kecuali untuk mapel agama dan BPKN itu silahkan dibuat KI1, KI2-nya. Kemudian yang perlu kita lihat, kita sesuaikan lagi adalah KD-nya. Jadi KD-nya di sini kita sesuaikan dengan kurikulum daruratnya. Jadi ini belum sama, nanti coba dikoreksi, disamakan. Untuk yang lain ini terserah Bapak Ibu mau buat apa, yang penting sesuai. Karena ini kan lebih ke internal. Misalnya pembelajaran seperti apa Bapak mau buat, silahkan. Yang penting antara bunyi KKO-nya itu sesuai ya tuntutannya. Kemudian kita lihat lagi ke SKL-nya. SKL-nya juga sama. Nanti coba disesuaikan antara KD-nya, identifikasinya. SKL-nya mungkin ini dibuat 1 tahun ya, untuk 1 tahun. Nanti yang diambil adalah KIKD yang hanya termuat dalam kurikulum darurat. Jadi Bapak Ibu untuk penjelasan ini belum masuk RPP, masuk ke yang sudah beberapa poin yang saya sudah jelaskan, termasuk ke KKM juga. Ini untuk KKM-nya di sini juga KIKD-nya harus Bapak Ibu sesuaikan antara kompetensi intinya. Kita hanya menggunakan untuk mapel selain PPKN dan PAI, kita hanya menggunakan 3 dan 4. Jadi di sini KIKD-nya juga kalau semester genap bukan KI-nya ya, KD-nya. KD-nya di sini disesuaikan dengan di KIKD darurat. Ini mungkin tidak sama, kalau nanti disamakan. Mengenai kompleksitas, ini kompleksitas kesulitan ada materi mungkin yang sulit dan tidak sulit. Ini tergantung Bapak Ibu juga yang lebih paham.
Kemudian sarana pendukung. Misalnya di sini, misalnya sarana pendukung apa misalnya yang kita perlukan, misalnya novel ada apa namanya bahan bacaannya atau bagaimana. Sarana lebih bersifat kalau misalnya praktikum atau gimana, misalnya yang kimia, misalnya yang bisa kita buat sederhana bisa kita buat sendiri, mungkin sarana pendukungnya bagus. Ini tingkat pemahaman siswa. Eh, Biasanya kompleksitas dengan inteks siswa ini berhubungan ya. Apabila kompleksitasnya sulit, mungkin kemampuan siswanya itu lebih sedikit daripada kompleksitas yang mudah. Jadi ini sebenarnya berbanding terbalik. Kompleksitas sulit, daya dukungnya bukan daya dukung, kompleksitas sulit maka inteks siswanya itu rendah. Kalau kompleksitasnya rendah, inteks siswanya ini tinggi. Jadi di penjelasan sekilas mengenai kompleksitas inteks siswa ini Bapak Ibu lebih paham karena perjurusan. Jadi di sini saya poinnya di KD-nya ini harus sesuai dengan KD darurat. Jadi untuk penjelasan beberapa poin ini tolong dikoreksi, diperbaiki kembali sesuai dengan yang sudah saya paparkan. Terima kasih.